Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Gak apa-apa kok, santai aja. Iya, Bu. Jadi bagaimana kabarnya, Nak? Eh, Kabar saya baik, Bu. Jadi anak ini kelihatan buat ini sebagai anggota band. Udah, langsung gue bilang. Nak Novi ini kalau tidak salah ikut kegiatan band SMA kita, ya. Numpangnya sama tamu. Dibawa aja, Cok. Mana? Yang bilang Kak, bilang kok bagaimana kabarnya tuh, terus bilang Kak, baik Bu, baru bilang kok bagus lah toh, kan tadi kan udah mungkin bilang alhamdulillah toh, baru bilang mau lagi Nak Novi ini kalau tidak salah yang ikut kegiatan band SMA kita ya. Yang ikut menari Modi? Iya. Ya. Ya langsung itu. Iya. Kan belum kok baik. Oh iya, bagus kalau begitu. Jadi nak siapa aku panggil kan? Masa Novi? Matinang. Nak Chelsea. Iya. Chelsea jadi Pak Kristin. Iya. Ya Allah, ya Iya. astagfirullah. Sangat kasih sebentar. Iya. Oh baik, nah kalau begitu jadi Nak Chelsea ini sepertinya ikut menari ya? Iya betul banget, Bu. Ya, jadi bagaimana kegiatan Nak Chelsea sebagai anggota dalam menari akhir-akhir ini, kan pasti lagi sibuk atau ada kesibukan lainnya? Iya memang Bu, akhir-akhir ini tuh saya sedang sangat sibuk latihan untuk acara Natal hari Natal di bulan 12 Bu. Iya. Jadi nah Chelsea ini sibuk ya untuk mempersiapkan acara Natal. Berarti itu acaranya minggu depan ya, Nak Cel? Iya Ibu, acaranya minggu depan. Wah, keren sekali tuh. Jadi kamu harus selalu semangat latihannya ya. Terima kasih banyak ya Dan Bu. semoga acaranya berjalan dengan lancar. Dan ya, Nak Chelsea harus selalu semangat latihan dan menampilkan yang terbaik. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ya. Nah, kita tadi kan sudah membicarakan mengenai kegiatannya Nak Chelsea. Jadi ibu merasa senang Nak Chelsea bisa datang kemari untuk menemui ibu. Sehubung dengan kedatangan Nak Chelsea ini, ada hal yang ingin Nak Chelsea ada hal yang ingin ibu bicarakan dengan Nak Chelsea. Iya Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, Nak Chelsea mau bicara dengan ibu ya. Wah, itu bagus sekali jika Nak Chelsea ingin berbagi cerita dengan ibu, karena ibu sangat senang. Namun sebelumnya perlu Nak Chelsea ketahui bahwa ibu di sini sebagai konselor yang akan memfasilitasi dan membantu Nak Chelsea untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang Nak Chelsea hadapi. Sementara Nak Chelsea di sini sebagai konseli yang berperan aktif untuk menceritakan hal yang sedang mengganggu. Hah? Masih dialog gitu tuh? Panjang nih. Oh udah. Sementara Nak Chelsea ini sebagai konseli yang berperan aktif untuk menceritakan hal yang sedang mengganggu Nak Chelsea secara jujur dan terbuka. Dan ibu berharap Nak Chelsea dapat menemukan sendiri jalan keluar atas permasalahan yang sedang Nak Chelsea hadapi. Oh begitu ya Bu, tapi Bu saya takut kalau nanti teman-teman saya tahu bahwa saya menemui Ibu untuk konseling Bu. Baik, ibu paham apa yang Nak Chelsea takutkan. Tapi Nak Chelsea tidak perlu khawatir terkait hal itu. Karena dalam konseling ada asas kerahasiaan yang akan menjamin kerahasiaan Nak Chelsea.
apapun yang Nah Chelsea akan ceritakan kepada ibu di sini akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi orang luar tidak akan tahu, termasuk teman-teman Nah Chelsea. Jadi Nah Chelsea tidak perlu khawatir. Oh begitu ya Bu. Bu kalau begitu saya jadi lebih leluasa untuk bercerita dengan Ibu. Iya nak. Jadi sebelum kita membahas mengenai permasalahannya Nah Chelsea, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Beberapa lama kita akan membicarakan permasalahan Nah Chelsea ini. Baik Bu. Nah setelah ini Nah Chelsea ada kegiatan lagi tidak? Ada Bu, nanti jam 10 saya ada pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oke, berhubung nanti jam 10 ibu juga ada rapat guru ya. Berarti kita hanya punya waktu kurang lebih 40 menit dalam membahas ini. Tapi Nah Chelsea jangan khawatir. Jika dirasa Nah Chelsea butuh konseling lagi, Nah Chelsea bisa datang kapanpun di sini. Ibu akan selalu melayani Nah Chelsea. Apakah kira-kira 40 menit itu cukup untuk Nah Chelsea mengungkapkan ceritanya? Iya Bu, cukup. Nah, baiklah. Kalau begitu mari kita gunakan waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Iya, baik Bu. Nah, sekarang coba Nah Chelsea ceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini sedang mengganggu pikirannya Nah Chelsea. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya sering merasa insecure Bu. Jadi ibu pernah punya sahabat. Oh salah ya. Coba kamu ceritakan. Oh iya kau ini kuliah ya. Coba kau ceritakan ya. Iya tahu nggak? Ya, coba Nah Chelsea ceritakan hal-hal apa saja yang membuat Nah Chelsea ini merasa insecure. Jadi saya ini tuh punya seorang sahabat Bu. Nah dia itu sangat pintar di kelas. Terus dia tuh juga ambisi, cantik, dan dia juga berasal dari keluarga yang berada, dan orang tuanya juga tuh suportif banget Bu. Nah dia itu juga punya pacar yang sama-sama pintar dan mereka tuh saling support Bu. Jadi pokoknya dia tuh anaknya yang keren lah Bu, kehidupannya yang sangat sempurna. Jujur saja ya Bu, saya tuh selalu insecure saat bermain bersama sahabat saya itu, karena saya sangat berkebalikan dengannya Ibu begitu. Jadi Nah Chelsea ini merasa insecure dengan sahabatnya sendiri ya. Merasa Nah Chelsea lebih keren dari Mbak Tina, lebih keren dari Mbak Tina. Jadi oh iya ulangnya. Jadi Nah Chelsea ini merasa insecure ya dengan sahabatnya sendiri. Nah Chelsea merasa insecure dengan apa yang sahabatnya punya. Menurut iya Bu, betul, saya tuh sangat merasa tidak pantas untuk berteman dengannya Bu begitu. Nah menurut Nah Chelsea, mengapa sahabatnya tidak pantas untuk berteman dengan Nah Chelsea? Karena saya dan dia itu sangat berkebalikannya Bu. Dan saya juga bukanlah orang yang ambisius, terus saya itu juga tidak mendapat peringkat di kelas Bu. Nah berbeda dengan sahabat saya itu Bu, yang selalu mendapatkan peringkat 1. Terus dia tuh juga keluarganya itu juga sangat harmonis, dan dia tuh juga cantik, terus dia juga tuh punya pacar yang sportif banget sama dia Ibu. Jadi Nah Chelsea ini merasa tidak pantas berteman dengan sahabatnya karena ada banyak hal yang saling berkebalikan di antara Nah Chelsea dengan sahabatnya. Iya Bu, saya tuh sebenarnya itu dulu termasuk anak yang ambisius di kelas, dan saya tuh saya tuh sama seperti sahabat saya Bu. Dulu saat SMP saya juga sering mendapatkan peringkat 2. Nah sedangkan sahabat saya itu
selalu peringkat pertama. Nah, hal itu juga lah yang menjadi awal mula persahabatan kami karena sering lomba bersama. Tetapi semenjak masuk SMA, semangat belajar saya itu menurun dan saya juga tidak lagi mendapatkan peringkat lagi, Bu. Hal apa yang membuat semangat belajarnya Nak Chelsea ini sekarang menurun? Sejak SMA, Bu, dan saya tuh sejak memiliki HP, dan saya juga lebih suka menghabiskan waktu saya untuk scroll sosmed, Bu, dan saya juga sudah jarang belajar sekarang. Jadi semangat belajarnya Nak Chelsea menurun karena sekarang eh, Nak Chelsea ini lebih sering bermain sosmed daripada belajar ya. Iya, Bu, saya tahu tindakan saya itu sepertinya kurang baik untuk diri saya. Seharusnya saya itu rajin belajar seperti saya yang dulu, Bu, dan seharusnya itu saya juga memanfaatkan waktu senggang saya untuk mengupgrade diri saya, Bu, mengembangkan skill saya dan ahli-ahli, dan saya lebih memilih untuk bermain sosmed. Nah, setidaknya itu dengan belajar dan menjadi ambisius itu perbandingan saya dan sahabat saya yang tidak terlalu jauh, Bu. Jadi saya itu tidak perlu merasa insecure dengan pencapaian sahabat saya. Jadi Nah Chelsea mengatakan ya bahwa Nah Chelsea ini ingin kembali menjadi ambisius di kelas dan mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik ya, agar bisa sepadan dengan sahabatnya Mbak Nak Chelsea ini. Jadi tetapi Nah Chelsea sekarang lebih sering menghabiskan waktu Nah Chelsea untuk bermain di sosmed ya Iya, Bu. daripada belajar. Iya, Bu, itu sangat betul, Bu. Saya sangat bingung apa yang harus saya lakukan, Bu. Saat saya scroll sosmed, saya tuh sering melihat postingan kesempurnaan sahabat saya. Hal itu membuat saya semakin merasa insecure, Bu. Oke, baik. Ibu sangat paham dengan apa yang Nak Chelsea rasakan. Pasti sangat sulit bagi Nak Chelsea untuk tidak merasa insecure ya dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya Nak Chelsea. Iya, betul, Bu. Saya sangat sulit sekali, Bu. Baiklah. Nah, berdasarkan apa yang Nak Chelsea ceritakan dari awal hingga sekarang, dapat Ibu pahami bahwa Nak Chelsea ini merasa insecure dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh sahabatnya Nak Chelsea. Karena Nak Chelsea merasa tidak sepadan dengan sahabatnya Nak Chelsea. Nah, Nak Chelsea memiliki keinginan untuk mengembangkan skill dan mengembalikan semangat belajarnya Nak Chelsea yang hilang dan menyempurnakan kembali semangat belajarnya Nak Chelsea. Nah, namun saat ini Nak Chelsea belum dapat melakukan karena Nak Chelsea lebih sering menghabiskan waktu Nak Chelsea bermain sosmed. Iya, Bu, betul banget, Bu. Nah, sekarang coba Nak Chelsea pikirkan kira-kira hal apa yang memicu semangat Nak Chelsea untuk belajar dan mengembangkan skill supaya Nah Chelsea ini sepadan dengan sahabatnya Nah Chelsea sehingga Nah Chelsea tidak merasa insecure lagi. Sepertinya dengan membuat jadwal belajar itu efektif, Bu, untuk membuat saya belajar lebih rajin lagi, dan sepertinya juga saya perlu mengatur jadwal bermain sosmed saya, belajar saya, dan mengembangkan skill saya. Iya. Nah, Chelsea ini sudah tahu ya hal-hal yang dapat memicu semangat belajar dan mengembangkan skill Nah Chelsea untuk menyepadankan diri Nah Chelsea dengan sahabatnya Nah Chelsea. Jadi sekarang apa rencana yang ini tadi ku baca, Cok. Sehingga tidak merasa insecure lagi tuh. Oh tidak, ku baca lagi, beda. Kukira sama yang di atas. Mengerti maksudnya, pencet dulu yang mengerti. Tidak berhenti Ji. Coba ingatkan ya. Mulai kah? Nah, jadi Nah Chelsea sudah tahu ya hal-hal yang dapat memicu
semangat belajarnya anak Chelsea dan mengembangkan skillnya anak Chelsea. Jadi eh, menyepadankan diri anak Chelsea dengan sahabatnya anak Chelsea. Jadi sekarang apa rencana yang akan anak Chelsea lakukan untuk membuat diri anak Chelsea sepadan dengan sahabatnya, dan sehingga tidak membuat anak Chelsea merasa insecure lagi. Em, Mulai sekarang saya akan mengurangi waktu bermain sosmed saya dan lebih meningkatkan waktu belajar saya, Bu. Dan setelah ini saya akan membuat jadwal belajar, mengembangkan skill dan bermain eh, dan mengurangi bermain sosmed saya, Bu. Dan ketika ada waktu senggang, saya akan memanfaatkannya untuk mengembangkan skill dan hobi saya. Oh iya, Bu, saya juga perlu mengontrol diri saya untuk tidak terlalu sering melihat kehidupan orang lain, terutama sahabat saya apalagi dengan melalui sosmed. Dan saya juga terakhir, saya akan belajar untuk lebih menerima dan mencintai diri saya sendiri dengan apa adanya, Bu. Karena saya sadar setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, bagus sekali Nah Chelsea sudah tahu apa yang akan Nah Chelsea lakukan. Nah, semoga Nah Chelsea dapat melakukan rencana yang telah Nah Chelsea buat dengan sungguh-sungguh ya. Karena keberhasilan rencana tersebut sangat tergantung pada kesungguhan Nah Chelsea dalam melaksanakannya. Iya, Bu, saya akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Oke, bagus sekali. Ibu yakin bahwa Nah Chelsea dapat melakukan hal tersebut dengan baik. Jadi dari percakapan Nah Chelsea bersama ibu hari ini dapat ibu simpulkan bahwa Nah Chelsea ini memiliki permasalahan terkait insecurity. Jadi Nah Chelsea merasa insecure karena Nah Chelsea tidak sepadan dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh sahabat Nah Chelsea ya. Nah Nah Chelsea ingin kembali menjadi sosok yang ambis untuk menyepadankan diri dengan sahabatnya. Namun sejak masuk SMA, Nah Chelsea justru lebih sering bermain sosmed dan melihat kehidupan sahabat. Nah Chelsea alih-alih belajar dan mengembangkan skill yang Nah Chelsea miliki. Nah, untuk sekarang Nah Chelsea akan mencoba untuk membuat jadwal belajar, mengembangkan skill dan bermain sosmed serta mengontrol diri Nah Chelsea untuk tidak terus-terusan melihat kehidupan sahabatnya Nah Chelsea di sosmed, dan juga akan lebih mencintai dan menerima diri Nah Chelsea sepenuhnya. Dengan rencana ini, Nah Chelsea berharap dapat mengurangi rasa insecure Nah Chelsea terhadap sahabatnya ya. Iya, Ibu. Nah, setelah perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaannya Nah Chelsea sekarang? Saya jadi merasa lebih lega, Bu, dan saya juga jadi tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini, Bu. Wah, ibu sangat senang mendengarnya. Oh iya, tidak terasa ya sudah 40 menit kita melakukan proses konseling. Nah, sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama dari awal pertemuan, bahwa kita akan melaksanakan sesi konseling kali ini selama 40 menit hingga pukul 10. Maka mari kita akhiri pertemuan kali ini. Jika ada hal yang ingin Nak Chelsea bicarakan kembali dengan ibu, Nah Chelsea tidak perlu segan untuk datang lagi ke sini menemui ibu. Baik, Bu, terima kasih atas bantuannya ya. Saya jadi merasa lebih lega, dan sekarang kalau begitu saya izin pamit untuk kembali ke kelas ya, Bu. Oh iya, sama-sama Nak. Terima kasih banyak. Dan udah nih, matahari nih